Agenda sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua pada Kamis 22 Desember, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati diberikan kesempatan pertama menghadirkan saksi ahli untuk meringankan kliennya. Adapun kubu sang penulis skenario Ferdi Sambo menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Mahrus Ali. Dalam kesaksiannya, Mahrus Ali menyebut tidak adanya visum dari Putri Chandrawati bukan berarti menutup kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah apa? Visum. Saya membaca banyak tulisan visum. Tetapi kalau visum tidak ada di mana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang dia, dalam perspektif victimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Dalam keterangan lain, Mahrus Ali juga bicara soal unsur-unsur yang memenuhi perbuatan pembunuhan berencana. Menurutnya, dalam kasus kematian Yosua tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana. Ketika melaksanakan kejahatan, itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Bersama-sama menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban. Keputusan kehendaknya harus dalam situs tenang. Kemudian ada jeda waktu dalam situs tenang. Pelaksanaan kejahatan juga tenang. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang menunsut. Tidak ada. Kesaksian Mahrus Ali berbeda dengan kesaksian Alpi Sahari, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada sidang 21 Desember. Kenapa ditekankan di situ adalah berencananya itu. Artinya si petindak ini ada interval waktu dia untuk berpikir, untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi ada interval waktu dia untuk berpikir, oh saya lakukan atau saya tidak lakukan. Beda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba. Dia akan bersifat irasional. Keterangan lain disampaikan ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani dalam persidangan yang digelar 21 Desember. Saksi membeberkan analisanya terkait terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Ferdi Sambo. Bapak Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh, memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdi Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu. Masih di persidangan yang sama, Reni juga mengungkapkan hasil pemeriksaan psikologi Eliezer. Menurutnya, adanya perbedaan status dan pangkat yang jauh antara Ferdi Sambo dengan Eliezer mempengaruhi psikologi Eliezer. Ibu menjelaskan ada tindakan yang dalam bentuk destructive obedience. Bisa jelaskan, Bu? Iya. Jadi yang dimaksud dengan destructive obedience pada Bapak Richard, pada saat ada satu perintah, di situ ada perbedaan status
yang dimiliki oleh Bapak Richard, antara Bapak Richard dengan Bapak Sambo, dengan pangkat yang terendah, dengan latar belakang kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil. Di situ mengakibatkan dirinya memiliki satu kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan, meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak. Sejumlah saksi ahli telah dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua. Kesaksian dari para ahli diharapkan dapat memberikan titik terang agar hakim bisa memberikan keputusan yang adil. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.